Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stewin dan Wihardi dari kelas C dengan NPM 181520001. Di sini saya akan melakukan laporan lisan mengenai kondisi bahasa Indonesia saat ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah bahasa Indonesia. Baiklah, mengenai perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Pepatah berkata, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Tentu dalam konteks pembicaraan non-formal alias bahasa gaul, hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun yang disayangkan, pemakaian bahasa gaul juga biasa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum formal lainnya. Jika kita menilik apa penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi adalah kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengagungkan semua hal yang berbau internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbau barat. Dengan kata lain, secara kasar bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budaya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulan. Fenomena negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Fenomena ini terkesan menelanjangi identitas kebangsaan kita, seakan bahasa Indonesia tidak bisa terlihat lebih baik dibanding pemakaian bahasa asing. Dalam kasus ini, bahasa Inggris. Dengan adanya tuntutan hidup di era globalisme, maka masyarakat dituntut pula untuk dapat bergaul secara global. Namun pada akhirnya dalam pergaulannya, masyarakat kehilangan identitas kebangsaannya, bahasa Indonesia. Hal tersebut mendekatkan kita pada detik-detik pudarnya bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepantasnya lah bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik, karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Setiap orang di Indonesia patutlah bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Janganlah menganggap remeh dan bersikap negatif. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat masyarakat luas, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih populer di mata masyarakat sendiri. Meskipun solusi tersebut dirasa sulit untuk diterapkan secara langsung, namun hendaknya dilakukan secara bertahap. Mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Pemerintah harus dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga bahasa Indonesia yang dapat diterapkan melalui kebijakan-kebijakan strategis. Karena pemerintah dalam hal ini menjadikan regulator di negara ini. Inti awalnya adalah bagaimana bahasa Indonesia dapat dipakai secara luas dan baik di tempat umum, media massa, dan merek dagang. Sehingga secara tidak langsung, masyarakat dapat mengetahui mana bahasa yang baik dan tidak. Dan pada akhirnya,
Solusi ini dapat menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat. Terdapat suatu wacana bahwa bahasa Indonesia sendiri akan mempunyai sebuah tes kemahiran yang akan diterapkan pada warga asing yang akan tinggal di Indonesia. Namun, jika bangsa Indonesia sendiri tidak dapat menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsanya, maka lambat laun bahasa ini akan mati. Demikianlah laporan lisan saya mengenai kondisi bahasa Indonesia saat ini. Dan saya minta maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan, dan terima kasih telah mendengarkan laporan saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.